Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat fisika. Fisika adalah salah satu cabang sains yang mempelajari tentang gejala alam, fenomena alam, dan interaksi yang menyertainya. Fisika sebagai produk adalah hasil penemuan dari berbagai penyelidikan dikumpulkan dan disusun secara sistematis menjadi sebuah kumpulan pengetahuan yang kemudian disebut sebagai produk. Kumpulan pengetahuan dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, dan model. Fakta adalah suatu kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena yang terjadi di alam. Konsep adalah abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. C. Prinsip adalah pola umum atau generalisasi dari hubungan antara fakta dengan konsep. Hukum adalah prinsip-prinsip khusus dan spesifik yang diterima secara meluas setelah dilakukan pengujian secara berulang kali. Dan kebenarannya, rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Contohnya, hukum Newton. Adalah sesuatu yang tidak langsung diamati. Contohnya, teori atom. Model sangat berguna untuk membantu memahami suatu fenomena alam dan juga berguna untuk membantu memahami suatu teori. Contohnya, teori atom Thomas. 2. Fisika sebagai proses. Pemahaman fisika sebagai proses adalah pemahaman yang mengenai bagaimana informasi ilmiah dalam fisika diperoleh, diuji, dan divalidasi. A. Mengamati observasi. Menjelaskan suatu pola. B. Mengklasifikasi. Memberi urutan pada para wisata yang akan terjadi. C. Mengukur. Memilih alat ukur yang sesuai dengan yang akan dipenelitian atau percobaan yang akan dilakukan. D. Mengajukan pertanyaan. Mencermati pertanyaan yang dilatar belakangi hipotesis. E. Merumuskan hipotesis. Merencanakan penelitian atau percobaan. Salah satu, merancang cara melakukan pengamatan untuk memecahkan masalah. G. Menafsirkan informasi. 1. Menyimpulkan hasil penelitian atau percobaan yang bersifat tentatif. H. Berkomunikasi. 1. Penjelasan kegiatan secara lisan menggunakan diagram. Fisika sebagai sikap. Fisika sebagai sikap atau way of thinking. Pemikiran para ilmuwan sains yang termasuk fisika dipandang sebagai kegiatan kreatif karena ide-ide dan penjelasan dari suatu gejala alam disusun dalam pikiran dan sikap. Dengan demikian, setiap langkah dalam proses harus diiringi dengan sikap ilmiah yang baik. Adapun sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan antara lain sebagai berikut. A. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap ingin tahu dan suka bertanya atau serta peduli terhadap lingkungan sekitarnya. B. Dalam pengambilan data diperlukan sikap yang teliti sehingga dapat menghasilkan data yang akurat. C. Seorang ilmuwan harus bersikap objektif ketika sedang mengamati, melihat, dan merasakan suatu hal yang berkaitan dengan percobaannya. Seorang ilmuwan dapat bertanggung jawab atas hasil penelitiannya. E. Dalam membuat kesimpulan, seorang ilmuwan tidak tergesa-gesa sehingga diperlukan pemikiran yang kritis dan kreatif. F. Seorang ilmuwan harus memiliki pikiran yang terbuka. G. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap tekun dan tidak mudah putus asa. Metode ilmiah. Metode ilmiah atau prosedur ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan untuk mengembangkan dan menemukan suatu ilmu pengetahuan. Namun, suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah jika memenuhi 4 karakteristik berikut. 1.
objektif, 2 metodik, 3 sistematik, 4 berlaku umum. Unsur-unsur metode ilmiah. Unsur-unsur metode ilmiah adalah pengulangan 5 langkah berikut. A. Karakteristik, pengamatan dan pengukuran. B. Hipotesis, penjelasan teoritis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan dan pengukuran. C. Prediksi berupa penjabaran secara logis dan hipotesis. D. Eksperimen merupakan pengujian dari pengamatan, pengukuran, dan hipotesis. E. Evaluasi dan pengulangan berupa simpulan dari hasil semua langkah sebelumnya. Kriteria metode ilmiah adalah sebagai berikut. A. Bersifat fakta. B. Bebas dari prasangka dan tidak bersifat pertimbangan subjektif. C. Menggunakan prinsip analisis dengan menggunakan pemecahan secara logis. D. Perumusan masalah yang dimulai dengan menyusun hipotesis sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat dan akurat. E. Menggunakan ukuran yang objektif. F. Menggunakan teknik kuantitatif atau kualitatif. 4. Langkah-langkah metode ilmiah. A. Merumuskan masalah. B. Mengumpulkan informasi atau kajian pustaka. C. Menyusun hipotesis. D. Merancang dan melakukan eksperimen. E. Menganalisis data. F. Membuat simpulan. G. Menulis laporan ilmiah.